Tuhan, hati kami begitu gampang tersesat. Hati kami begitu gampang dicemari. Hati kami menurut John Calvin justru disebut pabriknya segala penyembahan berhala. Sebab dari hati inilah muncul segala pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kami bersyukur karena firman Tuhan yang punya kuasa bisa mengubah sikap hati itu, sehingga sikap hati kami yang jahat, sikap hati kami yang kotor boleh diperbaiki, disucikan, disempurnakan oleh firman-Mu. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami pada sore hari ini sekali lagi, sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan dan juga jalan Tuhan, kehendak Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dan selamat sore untuk kita semua. Hari ini tema kita tema yang baru di dalam bulan bulan Mei, dan 2 minggu pertama itu temanya sama, nanti 3 minggu terakhir itu nanti temanya agak berbeda. Ya, kalau hari ini from doubt to faith, artinya dari keraguan menuju kepada keyakinan, itu artinya. Karena ini masih masa-masa setelah Yesus bangkit, dia masih masa-masa untuk penampakan. Sehingga kita masih melihat nuansa bagaimana penampakan kepada para murid dan seterusnya. Sehingga yang tadinya murid itu ragu menjadi yakin, ya, from doubt to faith, ya, menjadi yakin, menjadi percaya, menjadi beriman pada Tuhan. Sudah saya bawa kita membaca satu bagian dari firman Tuhan. Tolong ditampilkan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Ya, kita mulai membacanya perlahan-lahan. Dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 29 kita baca dengan bersuara bersama-sama. 2, 3. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. 21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." 22. Dan berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara-saudara, kebangkitan Yesus dari kayu salib, saudara, tidak serta-merta memberikan keyakinan kepada para murid.
Saudara jangan berpikir ya, oh Yesus sudah bangkit, ya sudah bangkit ya langsung mereka jadi beriman gitu. Enggak, mereka enggak yakin. Mereka kembali ke titik nol, saudara. Jadi waktu Yesus bangkit itu enggak serta-merta membuat para murid itu beriman. Ya yakin enggak, saudara. Walaupun mereka sudah dengar dari para perempuan itu, juga mendengar dari 1-2 murid yang lain yang pernah ketemu di kuburan gitu ya, tetap mereka ragu gitu ya. Karena itu Yesus memilih selama 40 hari tetap ada di dunia ini, terus berkali-kali menampakkan diri. Tujuannya apa? Supaya dari keraguan menjadi keyakinan. Itu yang Tuhan mau tanamkan dalam hati mereka, saudara ya. Nah, saudara-saudara, waktu di dalam bagian yang kita lihat tadi, saudara, kita melihat bagaimana Yesus menampakkan diri kepada mereka berkali-kali, bahkan kepada ratusan orang sekaligus 500 orang sebelum ia naik ke surga, pada saat ia naik ke surga. Jadi fase penampakan Tuhan Yesus ini yang berkali-kali ini, saudara, adalah suatu fase yang sangat penting. Jangan kita terlena dari matinya, bangkitnya, lalu naik ke surga. Antara bangkit dan naik ke surga ada 40 hari. Ini fase paling penting, saudara. Sebab seandainya Yesus tidak menampakkan diri, saudara, kalau dia tidak menampakkan diri, kira-kira apa yang terjadi? Para murid itu akan tetap tinggal dalam rasa takut mereka. Para murid itu akan tetap merasa terpukul oleh kejadian itu. Mereka akan tetap kebingungan. Mereka akan tetap dalam keraguan mereka. Mereka nggak ada keyakinan. Bahkan mereka dalam ketidakpercayaan mereka. Bayangkan kalau Yesus nggak menampakkan diri. Dan tidak hanya itu, saudara. Jika Yesus tidak pernah menampakkan diri selama 40 hari itu, maka tidak ada saksi mata kalau ia bangkit. Yang kedua, tidak ada otoritas dalam kesaksian para murid. Kalaupun mereka bersaksi, nggak ada otoritas, orang tidak ada saksi mata. Dan kekristenan tidak akan pernah keluar dari kota Yerusalem, pergi ke seluruh dunia. Tidak akan pernah, kalau Yesus tidak menampakkan diri. Fase 40 hari penampakan ini sangat penting bagi para murid, bagi pengikutnya pada waktu itu, bagi orang Kristen hari ini, bagi saudara dan saya, bagi Yesus sendiri. Karena itu, saudara-saudara, kita melihat mereka sangat membutuhkan yang namanya penampakan itu. Mereka sangat membutuhkan perjumpaan kembali dengan Kristus. Sama waktu mereka membutuhkan perjumpaan dengan Yesus pertama kali, waktu Tuhan Yesus panggil mereka satu persatu menjadi murid, mereka berjumpa dengan Yesus. Sekarang Yesus bangkit dari kematian, mereka juga butuh perjumpaan secara pribadi lagi dengan Tuhan, supaya mereka menjadi punya keyakinan kembali. Teks bacaan kita tadi, saudara, menarik. Kita melihat satu realitas yang sedang terjadi, yang sedang dihadapi oleh para murid. Mereka sedang mengalami yang namanya ketakutan. Mereka sedang mengalami yang namanya keraguan. Mereka sedang mengalami yang namanya ketidakpercayaan, antara percaya dan tidak percaya. Itu namanya keraguan. Jadi waktu Yesus bangkit, para murid tidak langsung beriman. Fase-fase realitas ini mereka akan hadapi dulu sampai mereka nanti yakin gitu. Nah, mereka sedang tenggelam di dalam keraguan, sedang terjebak di dalam keraguan itu, saudara. Sangat dalam mereka terjebak dalam keraguan itu. Itu sebabnya yang mereka takut lalu bersembunyi, kunci pintu, saudara. Kalau kita lihat ya, mereka 2 kali ada di rumah itu, 2 kali juga kunci pintu. Kemudian mereka begitu ragu. Yesus sudah muncul di tengah mereka, Yesus sudah muncul di depan mereka, masih ragu juga. Dan Thomas sendiri bilang, sebelum aku melihat, aku tidak akan percaya. Wow. Keraguan, saudara, saya mau kasih tahu, keraguan adalah sesuatu yang sangat nyata, sesuatu yang realitas bagi siapapun juga. Keraguan bisa menjadi penjara rohani bagi siapapun juga, dan bagi kita juga bisa terjadi. Dan bukankah realitas keraguan semacam ini juga sering kita hadapi hari-hari ini, saudara? Ya, jangan pikir kita sudah orang Kristen, kita udah rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin dalam segala hal,
saudara merasa, oh saya tidak akan pernah ragu. No, saudara. Kita masih manusia. Kita masih bisa menghadapi yang namanya keraguan. Bahkan kehilangan yang namanya keyakinan. Itu masih bisa. Ada banyak orang Kristen yang taat sekalipun, saudara, masih bisa terjebak dalam keraguan. Saudara, hari ini ada banyak keraguan yang dihadapi oleh kita, oleh orang percaya, oleh manusia. Misalnya, keraguan tentang penyertaan Tuhan. Saudara, banyak orang ragu kok dengan penyertaan Tuhan atas hidupnya. Padahal kita orang Kristen, kita lahir dari keluarga Kristen, tapi masih ragu terhadap penyertaan Tuhan. Banyak anak Tuhan mulai meragukan penyertaan Tuhan. Kenapa? Gara-gara doanya nggak dijawab misalnya. Gara-gara masalahnya terus datang dan terus datang. Hidupnya bisa terasa stagnan. Tidak ada perkembangan. Buka bisnis tapi bisnis tak maju-maju. Makin ragu. Dulu ada satu mantan majelis kita di sini, saudara. Bukan Kelapa Gading ya, tapi di sini. Waktu saya undang satu pendeta pengkhotbah datang ke sini, pengkhotbah itu memang punya karunia untuk mendoakan orang, kira-kira begitu. Saya nggak nyangka majelis ini datang konsultasi dengan dia, konseling dengan dia, dan minta saya dampingi. Dia bilang begini, aduh saya ini sudah hampir 20 tahun lebih di Jakarta. Saya sudah berusaha, saya sudah berkali-kali membuka bisnis tapi selalu gagal. Saya buka bisnis ayam, rugi. Bisnis ini, rugi. Saya lihat teman-teman saya sukses semua, udah pada bisa beli rumah, beli mobil. Kami sama-sama dari Bangka ke Jakarta, tapi kenapa saya kok seret banget? Rezeki saya kok nggak seperti mereka? Lalu dia tanya satu hal yang sangat lucu sekali. Dia bilang begini, Pak Pendeta, apakah ada kemungkinan gara-gara ada darah preman dalam darah saya? Loh, memang ada darah preman. Kenapa maksudnya darah preman? Lalu dia cerita, saudara. Dulu dia pernah kena sakit malaria atau tipes atau apalah. Dia hampir mati di Bangka. Waktu dia hampir mati, dia butuh transfusi darah, saudara. Nah, transfusi darah yang golongan yang sesuai dengan dia itu nggak ada. Ada satu yang siap kasih, tapi itu mantan preman yang jahatnya luar biasa. Akhirnya dia dapat darah si preman itu, disuntikkan ke dia, ditransfusikan. Apakah gara-gara darah preman itu yang sudah transfusi darah ke saya yang membuat rezeki saya begini? Saudara, pendeta itu bilang enggak. Ya, tidak ada hubungannya sama sekali. Saudara, orang semacam ini jangan pikir ini mantan majelis, saudara. Ya, mantan majelis bisa meragukan penyertaan Tuhan. Bisa meragukan. Kenapa? Karena dia merasa kok doaku nggak dijawab, hidupku kok seret amat, kok nggak ada rezeki yang seperti teman-teman saya. Mulai meragukan, saudara. Realitas tentang keraguan itu suatu yang real dalam hidup manusia, saudara. Yang kedua, keraguan tentang kasih Tuhan. Ada juga orang meragukan yang namanya kasih Tuhan. Ya kan? Mereka mulai berkata, aduh, ini Tuhan mengasihi saya nggak sih? Ya, kenapa? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa kok saya mengalami persoalan ini? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa Tuhan izinkan saya mengalami kejadian itu? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa Tuhan izinkan penyakit ini dan seterusnya? Meragukan kasih Tuhan. Satu yang realitas. Yang kedua, meragukan identitas diri kita di dalam Tuhan. Kita ini kan diangkat menjadi anak-anak Allah. Tapi lama-kelamaan kita merasa bukan kayak anak-anak Allah. Lalu kita merasa nggak layak di hadapan Tuhan, merasa bersalah, berkepanjangan. Lalu kita selalu merasa, aduh hidup saya ini bukan lagi kayak anak-anak Tuhan. Padahal kita sudah diadopsi. Kita kehilangan identitas kita karena keraguan. Yang berikut, orang juga mengalami keraguan tentang mengambil keputusan. Mau buat keputusan A, B, C, dan C, aduh bingung gitu ya. Ini kehendak Tuhan atau bukan gitu ya. Lalu bagaimana kalau saya salah langkah? Lalu seolah-olah tidak ada Tuhan. Kalaupun ada Tuhan, mereka sepertinya tetap gak percaya Tuhan. Karena meragukan Tuhan di dalam ambil keputusan. Keraguan tentang pekerjaan. Keraguan tentang ekonomi. Hati-hati, saudara. Hari-hari ini dunia sedang mulai menghadapi yang namanya sebuah transisi yang sangat
sangat bisa diprediksi sesuatu masalah besar mungkin yang akan datang. Menakutkan memang kalau kita mendengar para pengamat, ya kan? Dan kalau mendengar berita-berita di TV, kita menjadi sangat ragu. Kita jadi ragu dengan masa depan pekerjaan kita, ragu dengan ekonomi kita, gitu kan? Mana barang-barang makin naik, gitu kan? Pekerjaan makin susah, kondisi makin memburuk. Saudara, siapa yang bisa punya keyakinan di tengah situasi yang model begini? Misalnya yang berikut lagi, keraguan tentang masa depan. Wah, ini umumnya dihadapi oleh banyak orang. Di tengah-tengah ketidakpastian hidup pada hari ini, banyak orang mulai bertanya, bagaimana dengan masa depan saya? Ya kan? Apakah Tuhan masih punya rencana yang baik untuk masa depan saya atau tidak? Saudara, sekali lagi, banyak orang memiliki keraguan hari ini, dan keraguan itu adalah sebuah realitas persis seperti yang dialami para murid Kristus. Mereka ragu terhadap Kristus dan keraguan menimpa mereka. Dan yang menarik, saudara, ketika kita terjebak dalam berbagai keraguan ini, kira-kira dampaknya apa? Ketika murid-murid terjebak di dalam keraguan terhadap Yesus, apa yang terjadi pada mereka? Pertanyaan yang sama ketika kita terjebak dalam berbagai macam keraguan dalam hidup kita hari-hari ini. Kira-kira dampaknya apa? Saya mencoba beberapa, ada banyak dampaknya. Pertama, hubungan kita dengan Tuhan itu bisa dingin. Saudara, keraguan bisa membuat orang itu akhirnya jadi dingin dengan Tuhan. Keraguan bisa membuat orang gak mau lagi doa. Keraguan bisa membuat orang tidak lagi menikmati firman Tuhan. Keraguan terhadap Tuhan bisa membuat ibadah itu kayak rutinitas saja, membosankan. Tidak ada gregetnya lagi. Saudara, sadar tidak sadar, perlahan-lahan mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka mulai menjauh dari Tuhan. Dari luar kelihatan rohani, tapi di dalam sebetulnya mereka sudah kosong. Ini yang pertama. Kalau kita mengalami keraguan terus-menerus, hubungan dengan Tuhan bisa dingin. Itu dampak yang pertama. Yang kedua, iman kita bisa berubah dari keyakinan menjadi teori saja. Orang kalau mengalami keraguan, saudara, kalau ngomong soal iman jadi cuma menjadi teori. Tahu maksudnya kayak begini. Mereka mungkin masih tahu banyak ayat Alkitab, mereka masih tahu tentang banyak doktrin-doktrin ajaran dasar tentang firman Tuhan. Mereka tahu, tapi mereka tidak mempercayainya lagi sepenuhnya. Mereka bahkan tidak ada lagi firman Tuhan yang bisa menggerakkan hati mereka. Nggak ada lagi pengaruh yang dampak yang kuat dari firman Tuhan itu, nggak ada. Bicara soal iman tapi cuma teori, bukan pengalaman yang intim lagi dengan Tuhan. Tidak, saudara. Ini kalau orang hidup dalam keraguan, imannya bisa berubah dari keyakinan menjadi teori tok. Bisa jadi, saudara. Para murid hampir saudara, mereka merasa murid Kristus, tapi nggak ragu terhadap Kristus, saudara. Yang ketiga, mudah dikuasai oleh rasa takut dan cemas. Ya, ini pasti masuk akal sekali. Orang kalau ragu, gampang cemas, gampang takut. Yang berikut, kalau orang hidup dalam keraguan, kita akan kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Orang yang ragu biasanya gampang gelisah sekali, tanpa alasan yang jelas malah. Tahu-tahu gelisah aja, sulit untuk tenang. Bahkan mereka sering overthinking. Suka berpikir sesuatu yang di luar dari yang realitas sesungguhnya. Padahal nggak perlu dikhawatirkan yang ono, tetapnya dikhawatirkan begitu ya. Padahal yang sana belum tentu kejadian, kan begitu kan. Overthinking, saudara. Akibatnya mereka kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Ingat, damai sejahtera sukacita itu lahir dari keyakinan, lahir dari kepercayaan, bukan dari keraguan, bukan dari keadaan yang kita alami. Orang kalau hidup di dalam keraguan terus-menerus bisa kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Kemudian kita juga melihat orang kalau hidup dalam keraguan terus-menerus, mereka itu gampang pasif, saudara. Gampang terjebak di dalam sikap yang pasif. Tapi kalaupun mereka bertindak, mereka akan gegabah.
Mereka akan gegabah, saudara, ya, dalam apapun, dalam ambil keputusan pun, dia dalam ambil keputusan dan sebagainya. Ya, pasif artinya apa? Semua takut salah, mereka takut salah gitu ya, sehingga nggak berani untuk melangkah untuk ambil keputusan. Sebaliknya kalau dia buat satu keputusan, dia gegabah, ya, keputusan itu salah melulu, bisa jadi begitu. Ini kalau orang ragu tuh dampaknya kayak gitu, saudara. Berikut, kalau orang ragu, kalau orang hidup terus-menerus dalam keraguan, nah ini yang paling mengerikan. Gampang kompromi dan jatuh ke dalam dosa. Saudara, kalau kau terus memelihara keraguan, terus hidup dalam keraguanmu, ya, kau tidak hanya meragukan kasih Tuhan, kebenaran Tuhan, tapi akhirnya moralmu tambah lama makin lemah. Akibatnya muncul pola pikir kayak begini. Tidak apa-apa kok, saya kompromi dikit. Tidak apa-apa kok, toh Tuhan juga tidak menjawab doa saya. Bolehlah, gitu ya. Keraguan sering menjadi pintu awal kompromi terhadap dosa. Ini sering terjadi. Kenapa? Karena keraguan terus menggerogoti hati dan jiwa kita. Yang berikut, kalau engkau hidup dalam keraguan terus-menerus, terus memelihara keraguan dalam hatimu, yang berikut akan muncul yang namanya kepahitan. Muncul yang namanya kekecewaan sama Tuhan. Saudara, pikiran yang sering muncul adalah kalau orang kecewa sama Tuhan, untuk apa sih saya setia? Untuk apa saya rajin? Untuk apa saya taat? Untuk apa saya percaya? Untuk apa? Ya, mereka mengalami suatu yang namanya kepahitan, kekecewaan sama Tuhan. Kenapa? Dimulai dari keraguan. Mereka meragukan Tuhan, meragukan kasih Tuhan, meragukan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Lama-lama mereka terjebak di dalam namanya kepahitan kepada Tuhan, kekecewaan pada Tuhan. Yang berikut, kalau orang terus hidup di dalam keraguan, kita gampang kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Ya, orang ragu itu nih mau ke kanan atau ke kiri ya. Saya pikir ke kanan gitu. Tapi perasaan saya ke kiri gitu. Ragu kan? Nah, orang kalau ragu itu kan ya berarti dia belum bisa memastikan. Ya kan? Ya kita bisa kehilangan arah dan tujuan hidup. Oh, kayaknya kanan, ayo kiri gitu ya. Sekalinya ternyata salah. Keraguan bisa membuat orang tidak lagi yakin akan panggilan hidupnya. Mulai kita meragukan, saya nggak yakin lagi dengan hidup saya, panggilan hidup saya nggak tahu. Hidup saya arahnya mau kemana saya nggak tahu. Saya ragu. Ya, akhirnya apa? Mereka hanya sekedar menjalani hidup mereka apa adanya. Mereka tidak lagi yakin dengan tujuan yang Tuhan berikan atas hidup mereka. Kalau kita hidup dalam keraguan, kita kehilangan arah hidup kita. Dan yang berikut, yang terakhir, kalau kau hidup di dalam keraguan dan memelihara keraguan itu terus menerus, saudara, itu berpotensi menjauhkan engkau ya dari Tuhan, menjauhkan engkau dari Tuhan, menjauhkan imanmu dari Tuhan. Itu keraguan yang membuat engkau jauh, menjauh dari Tuhan, menjauh dari iman kepada Tuhan. Ini tidak terjadi tiba-tiba, saya kasih tahu, tidak terjadi tiba-tiba. Biasanya dimulai dari keraguan yang kecil dulu, nggak langsung gede, keraguannya kecil sekali, ya, nggak terlihat awalnya. Lalu, tapi keraguan yang kecil itu terus dibiarkan, lama-lama menjadi besar dan terus menerus. Nah, kemudian menjadi sebuah keyakinan bahwa kau benar-benar ragu. Akhirnya apa? Kau akhirnya ragu. Itu menjadi kebiasaan dan akhirnya kau tidak percaya. Ujung-ujungnya kau tidak yakin lagi, kau tidak percaya lagi. Mungkin kita masih punya label Kristen. Saya orang Kristen, label saya masih orang Kristen gitu ya. Tapi hidupku ini sudah tidak ada relasi lagi dengan Tuhan. Nggak ada relasi lagi karena saya udah jauh kok. Saya udah tinggalkan iman saya kepada Tuhan. Nah, saudara, kira-kira inilah dampak yang terjadi, yang dialami oleh para murid, yang hampir saja untung Yesus tidak membiarkan mereka begitu lama di dalam keraguan. Yesus langsung datang menjumpai mereka. Nah, di sini kita akan lihat, saudara, setelah mereka terjebak dalam keraguan itu, pertanyaannya begini, apa yang Yesus lakukan terhadap para murid yang sedang ragu itu?
Apa yang Yesus lakukan? Yang kedua, bagaimana cara Yesus mendekati mereka, memulihkan keraguan mereka menjadi keyakinan? Bagaimana caranya? Menarik saudara, dari teks yang kita baca itu, kita menemukan ada 3 hal yang Yesus lakukan. 3 hal yang Yesus lakukan. Yang pertama, Yesus datang menjumpai keraguan mereka. Yesus datang menjumpai keraguan para murid. Langsung ke inti persoalan mereka. Dia datang menjumpai keraguan mereka. Dia datang ke inti persoalan mereka, yaitu keraguan. Saudara, biasanya ini ya, biasanya kalau orang meragukan kita, biasanya reaksi kita apa? Reaksi kita biasanya mungkin sedih ya. Aduh, saya diragukan nih. Sedih rasa hati kita. Kalau orang meragukan kita, mungkin juga kecewa reaksi kita. Yang ketiga, mungkin juga marah, kesel. Orang ragukan saya, kita jadi marah, kita jadi kesel. Itu kan reaksi umumnya manusia. Nah, yang menarik di sini saudara, ketika semua murid meragukan Kristus yang bangkit itu, reaksi Yesus apa? Yesus nggak sedih. Yesus juga nggak kecewa. Yesus juga nggak marah. Padahal para murid sedang meragukan dia. Dia nggak sedih, dia nggak kecewa, dia juga nggak marah. Tetapi dia justru mendatangi para murid itu yang sedang berkumpul dan mendatangi keraguan mereka. Yesus luar biasa. Ayat 19 dan 20 saya baca sekali lagi buat kita. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Wow. Ini ayat yang luar biasa. Yesus nggak marah, ya nggak kecewa ketika mereka ragu sama dia. Dia juga nggak sedih, nggak saudara. Tetapi sebaliknya, apa yang Yesus lakukan? Dia menampakkan diri berulang-ulang kepada mereka, ya, untuk menghilangkan, melenyapkan keraguan mereka. Itu yang dia lakukan. Coba ya, kalau orang meragukan engkau di suatu pekerjaan misalnya, ya kita mungkin mau kabur aja gitu ya. Ini Yesus nggak kabur, Yesus nggak kecewa, nggak sedih, nggak marah. Terus dia datang, justru dia menampakkan diri berulang-ulang. Dia mau melenyapkan keraguan yang ada di hati para murid. Yang kedua yang Yesus lakukan, dia menjelaskan tentang siapa dia di dalam kitab suci. Kalau kita lihat Lukas 24 ayat 27, dia menceritakan mulai dari kitab Nabi Musa dan kitab para nabi sudah bicara tentang Mesias dan anak Allah itu yang mati dan akan bangkit. Waktu murid mendengar penjelasan dia tentang sejarah yang sudah terjadi, yang mencatat tentang dia sebelumnya, hati mereka berkobar-kobar. Itu cerita di dalam kitab itu gitu ya. Menarik saudara. Ini sekali lagi dalam rangka apa? Mau melenyapkan keraguan mereka. Yang ketiga, dia memberikan bukti nyata tentang kebangkitannya. Dia tunjukkan tangannya, nih lihat nih. Dia tunjukkan lambungnya. Dia tunjukkan bukti-bukti ini. Kenapa? Sekali lagi, supaya mereka dilenyapkan keraguannya. Saudara, yang terakhir, Yesus panggil secara khusus salah satu orang yang bernama Didimus atau Thomas. Karena di pertemuan sebelumnya Thomas tidak ada. Waktu Thomas muncul, mereka bilang, kami ketemu Yesus. Saya nggak akan percaya. Kalau saya belum masukin tanganku ke dalam lubang paku, saya nggak akan percaya. Rupanya perkataan itu didengar Tuhan Yesus walaupun dia nggak ada di situ ya. Waktu mereka kumpul berikutnya, Yesus tiba-tiba datang. Dan Yesus tidak lagi tanya, kamu ngomong apa kemarin? Nggak hanya gitu. Thomas sini, masukkan jarimu. Tusuk, masukkan tanganmu di sini. Thomas langsung tersungkur. Ya Allahku, ya Tuhanku. Dia langsung percaya. Yang tadi ragu, sekarang tidak ragu lagi. Yesus
terus bekerja keras sampai 4 hal yang dia lakukan ini untuk melenyapkan sekali lagi keraguan yang ada di hati mereka. Dan ini ada satu prinsip yang sangat menarik, saudara, bahwa Tuhan selalu bersedia masuk ke dalam keraguan kita dan membawa kita kepada keyakinan, kepada iman percaya yang benar. Dia akan selalu bersedia mendatangi setiap umatnya yang sedang hidup dalam keraguan untuk membawa mereka kepada keyakinan iman yang kuat. Dan Tuhan Yesus tidak menjauh saat kita ragu, tetapi Ia justru datang mendekat dalam keraguanmu dan keraguanku. Yesus juga tidak memanjakan keraguanmu, tetapi Dia akan menantangmu untuk keluar dari keraguan itu. Itulah Tuhan kita. Luar biasa. Hari ini kalau engkau ragu, ingat Tuhan Yesus selalu bersedia datang dalam keraguan itu. Dia ingin melenyapkan setiap keraguan-keraguan yang ada dalam hatimu, supaya engkau kembali kepada keyakinan iman yang kuat. Persoalan manusia Kristen hari ini adalah seperti itu. Sudah beriman, sudah percaya, sudah ikut Yesus, tapi masih ragu. Dan Tuhan selalu datang untuk melenyapkan keraguan itu. Ini yang pertama yang Yesus lakukan. Hal kedua yang Yesus lakukan dari teks bacaan kita. Yang kedua adalah Yesus membuat mereka mengalami yang namanya titik balik. Tahu ya titik balik ya? Yang tadi mereka ke sana, titik balik ke sini lagi gitu ya. Ayat 20, sesudah berkata demikian, yang menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. Saudara lihat ada sesuatu yang berbeda. Tadi mereka takut, mereka terkurung gitu ya, ragu begitu lihat tangan Yesus ditunjukkan, lambung Yesus ditunjukkan, langsung mereka bersuka cita. Ketakutan dilenyapkan, keraguan dilenyapkan, terjadi titik balik yang luar biasa. Yang tadi mereka kunci pintu, sekarang mereka sudah tak takut lagi. Titik balik di sini apa, saudara? Ada dua yang terjadi. Titik balik dalam yang namanya perasaan mereka, emosi mereka. Yang tadi mereka takut, sekarang bersuka cita. Yang kedua, titik balik dalam iman dan keyakinan mereka. Yang tadi mereka begitu ragu, sekarang mereka begitu yakin. Tuhan membuat mereka mengalami yang namanya titik balik. Saudara, perubahan besar dalam titik balik itu terjadi ketika apa? Itu ketika mata mereka terbuka. Kan tadi dikatakan Tuhan menghembuskan Roh Kudus. Waktu itulah mata mereka terbuka, melihat dan menyaksikan, sehingga akhirnya mereka yakin apa yang Tuhan sudah lakukan waktu dia bangkit. Yang kedua, hati mereka berkobar-kobar waktu Tuhan Yesus menjelaskan siapa dia, mulai dari kitab Musa sampai kitab para nabi. Hati mereka berkobar-kobar. Terjadi perubahan di situ. Mereka mengalami perjumpaan pribadi lagi dengan Yesus yang kedua kali. Perjumpaan pertama ketika mereka dipanggil menjadi murid, itu perjumpaan pribadi pertama. Sekarang perjumpaan pribadi kedua adalah pasca kematian Kristus dan Yesus bangkit. Mereka ragu kembali, Yesus menampakkan diri dan terjadi lagi perjumpaan itu. Terjadilah yang namanya titik balik. Dan Thomas sendiri akhirnya percaya. Dan ada satu pesan penting di sini, saudara. Iman sejati itu tidak lahir dari informasi. Iman sejati nggak lahir dari informasi. Para murid dengar informasi, oh dia udah bangkit ya. Siapa yang tahu? Itu Maria Magdalena dan kawan-kawan ketemu dia di kubur. Nggak mungkin kali, hantu itu begitu ya. Iman itu nggak lahir, keraguan itu nggak bisa berubah menjadi keyakinan hanya berdasarkan informasi. Enggak. Tapi iman yang sejati itu lahir dari perjumpaan kembali dengan Kristus. Makanya Yesus harus menampakkan diri berkali-kali selama 40 hari. Ini fase yang paling penting, saudara. Yang kedua, keraguan tidak akan berubah ya menjadi keyakinan sejati jika tidak mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Sekali lagi, kalau kita belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, keraguanmu tetap akan menjadi keraguan. Dan keraguan itu hanya bisa dilenyapkan ketika kau berjumpa pribadi dengan Tuhan. Ini menarik, saudara ya. Nah, puncak dari perubahan batin ini, apa yang terjadi? Ya,
yaitu mereka akhirnya mengalami yang namanya titik balik. Inilah yang dialami para murid. Ya, juga tidak ada menutup kemungkinan bagi kita. Dalam hidup kita juga bisa mengalami banyak titik balik dari keraguan kita. Kenapa? Karena kita boleh kembali berjumpa dengan Tuhan. Kita lihat yang ketiga, yang terakhir yang Yesus lakukan kepada para murid untuk melenyapkan keraguan mereka. Yesus akhirnya meneguhkan keyakinan mereka sebelum dia naik ke surga. Ini yang Yesus lakukan. Sebelum akhirnya dia naik ke surga, setelah hampir mau 40 hari itu berakhir, dia sekali lagi meneguhkan keyakinan mereka. Yang tadi ragu sudah jadi yakin. Sekarang keyakinan itu diteguhkan. Nah, setelah mereka mengalami titik balik tadi, mereka diteguhkan oleh Tuhan, dan sudah waktunya Tuhan memang harus meninggalkan mereka. Dan waktu dia mau naik ke surga, apa yang dia berikan? Dia pertama berikan amanat agung. Ya, dia berikan amanat agung dalam Matius 28. Ya, pergilah gitu ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka ya segala sesuatu yang pernah aku ajarkan kepadamu. Dan ya, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu kata-kata Yesus sebelum dia naik ke surga. Tidak hanya itu, yang kedua, dia janjikan Roh Kudus. Kalau aku akan pergi, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Jadi lebih berguna aku pergi supaya dia diutus kepadamu. Kalau aku tidak pergi, dia tidak akan turun. Kalau aku pergi, maka dia akan diutus kepadamu. Dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dia akan memimpin engkau ke dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan selanjutnya. Dan yang berikut yang dia berikan, dia mengubah fokus mereka. Yang tadi dalam ketakutan, sekarang dalam keberanian. Oke? Yang tadi di dalam keraguan, sekarang dalam keyakinan iman. Bahkan berani untuk mati bagi Tuhan. Yang menarik, saudara, ketika Yesus memberitahukan misinya, ketika Yesus mengutus mereka ke seluruh dunia, saudara, ada beberapa orang yang masih ragu. Mereka masih ragu, enggan untuk mendekat gitu ya. Di dalam Matius 28 ayat 17. Mereka masih ada beberapa orang yang ragu. Tetapi yang menarik, Tuhan Yesus tetap memberikan tanggung jawab yang besar ini. Tuhan Yesus tetap meneguhkan mereka, tetap memberikan misi yang besar kepada mereka. Di sini artinya apa? Ada satu pesan yang penting buat kita. Pesan yang penting itu adalah Tuhan tidak menunggu kita sempurna. Enggak. Dia tidak tunggu engkau sempurna dulu baru nanti dipakainya. Enggak. Tapi dia tetap mau memakai engkau dalam proses demi proses. Walaupun mungkin kita belum sempurna. Ini pesan yang menarik dari dari peneguhan yang Tuhan buat. Dia nggak tunggu kita sempurna. Kalau dia tunggu kita sempurna, kapan kita sempurna? Tapi dia mau pakai kita dalam proses demi proses. Itu yang Tuhan mau. Jadi walaupun tadi sekian murid sudah dilenyapkan keraguan mereka, tapi masih ada sebagian yang masih ragu-ragu juga. Tapi tidak masalah. Tuhan memproses mereka dalam proses waktu. Sebagai penutup, saudara, kita mungkin sedang menghadapi yang namanya keraguan. Saya nggak tahu hidup kita hari ini mengalami keraguan soal apa. Hanya kita yang tahu. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Misalnya kalau kita datang, misalnya mungkin kita udah lama berdoa, tapi doa kita nggak dijawab-jawab. Atau mungkin persoalan kita nggak beres-beres. Masalah kita nggak selesai-selesai. Lalu kita mulai meragukan kasih Tuhan, meragukan penyertaan Tuhan, meragukan pimpinan Tuhan. Atau luka batin kita mungkin nggak sembuh-sembuh. Kenapa Tuhan? Ya, kita sudah mulai nggak lagi percaya misalnya dengan apa yang Tuhan janjikan. Kita meragukan Dia karena masa depan kita, karir kita, bahkan mungkin juga dengan kesehatan kita. Saudara, keraguan para murid persis seperti yang kita juga hadapi hari ini. Coba kita dengar baik-baik. Saya mau kasih pesan ini. Yesuslah yang berinisiatif menjumpai, mendekati para murid di dalam keraguan mereka. Maka Yesus yang sama, yang juga berinisiatif
akan menjumpai setiap kita dalam keraguan dan pergumulan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas firman-Mu. Dari keraguan menjadi keyakinan yang teguh. Tidak mudah bagi kami untuk berproses seperti itu. Para murid pernah punya pengalaman yang begitu alot, yang sebelumnya mereka begitu ragu, akhirnya bisa menjadi yakin lagi. Itu semua karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan, hari ini kami nggak tahu. Mungkin kami sedang terjebak dalam sebuah keraguan yang sangat dalam tentang Tuhan. Tuhan, lepaskan kami dari keraguan itu. Bawa kami keluar dari keraguan itu. Kau boleh datangi kami, angkat kami, dan gantikan keraguan kami dengan keyakinan iman yang kuat. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Hamba tidak tahu pergumulan mereka apa. Tapi mereka sedang mengalami pergumulan soal keraguan. Demi keraguan, mungkin hari demi hari. Ada banyak keraguan yang mereka rasakan dalam hati mereka. Tuhan, hari ini teguhkan keyakinan mereka, teguhkan iman mereka, teguhkan percaya mereka kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak ada lagi keraguan terhadap Tuhan. Sebentar kami menerima sakramen perjamuan kudus. Kami boleh melihat ini sebagai satu komitmen Kristus yang mati buat kami. Dan Dia mati dengan penuh keyakinan untuk pengampunan dosa kami. Siapkan hati kami supaya kami boleh semeja dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita sabar sejenak. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus yang setiap kali kita adakan selalu menjadi sebuah pergumulan dan juga menjadi sebuah pernyataan iman, deklarasi iman kita bahwa kita adalah seorang pengikut Kristus. Mari kita dengarkan dulu ketika perjamuan kudus ditetapkan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 30 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, supaya kita yang menerima sakramen ini menerima berkat dari perjamuan kudus, mari kita koreksi hati kita. Kita lihat ke dalam hati kita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Ada 3 pertanyaan yang perlu kita jawab secara pribadi. Apakah kita benar-benar sudah bercerai dari dosa? Menyesal karena telah berbuat dosa? Dan percaya bahwa hanya darah Kristus saja yang dapat menyucikan dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita telah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib? Bahwa Kristus Yesus yang tidak bercela dan kebenarannya, kita telah dibenarkan di hadapan Allah. Dan yang ketiga, kita harus memeriksa hati kita. Apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau terus taat dan setia kepada Tuhan? Dan terus berharap diperlengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan bersama Tuhan sampai akhir. Ayo, mari kita tundukkan kepala kita. Kita minta Tuhan menyingkapkan hal-hal yang menghalangi kita semeja dengan Dia. Jika Tuhan memperlihatkan sesuatu yang tidak berkenan dalam hidupmu, akuilah, sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Dia. Tuhan,
Inilah kami jemaat-Mu, jemaat yang seringkali jatuh bangun mungkin di hadapan Tuhan. Hari demi hari kami, bahkan tidak ada satu hari pun tanpa kami berdosa. Begitu gampangnya kami terjatuh karena kelemahan, keterbatasan yang kami punya. Manusia berdosa, kami seringkali menjebak kami dalam kata-kata yang tidak memperkenankan hati Tuhan, dalam pikiran perasaan yang begitu jahat, bahkan juga dalam keputusan, sikap dan perbuatan kami yang tidak mempermuliakan Tuhan, yang melukai saudara kami, yang mengecewakan orang-orang yang kami cintai, yang kami kasihi. Tuhan, semua itu adalah gambaran tentang siapa kami di hadapan Tuhan. Karena itu kami datang berlutut, bertelut di hadapan Tuhan, merendahkan diri serendah-rendahnya. Tuhan, ampuni kami. Hanya oleh darah-Mu segala dosa kami boleh disucikan. Hanya oleh darah-Mu roh, jiwa, dan tubuh kami boleh disucikan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami menerima sakramen perjamuan kudus, roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang dihancurkan buat kami, cawan atau anggur yang melambangkan darah Kristus yang tertumpah untuk pengampunan dosa kami. Yang oleh kedua hal ini kami diberikan keselamatan. Kami mengalami keselamatan dan pembebasan dari hukuman Tuhan. Berkati kami dan Roh Kudus bekerja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.